Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sumber pertolongan kita, kepadanya lah kita selalu berharap. Manusia bisa salah langkah saat mencari alamat pertolongan. Tuhan Yesuslah alamat yang paling tepat bagi semua kebutuhan kita. Dialah sumber pertolongan dan harapan kita, saudaraku. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Penulis Ibrani mengatakan imam besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudaraku, kekurangan-kekurangan kita, karena dia pernah dicobai juga, tetapi dia tidak berdosa. Karena itu kita didorong untuk sungguh-sungguh dengan penuh, saudara, keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, menghampiri tahta Yesus, supaya kita dapat menerima rahmat serta mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus pada waktunya. Percayalah, saudara. Marilah kita setia kepada Tuhan Yesus dalam melayani, menyembah, mengikutinya, saudaraku. Karena Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kita, sumber keselamatan kita, sumber rahmat, kasih karunia, saudaraku, untuk kita. Pada saat ini, saudaraku, dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, saya ingin membagikan 3 kebenaran yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan bagi kita dan sumber pengharapan bagi kita. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber belas kasihan dan kesembuhan. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber, saudaraku, pertolongan kita. Ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya, saudara, kelihatan lelah, capek, banyak yang sakit, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan yang menyentuh, saudara, sampai kedalaman jiwanya. Jadi walaupun Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan banyak pelayanan, saudara, yang besar, dan pasti secara fisik, secara manusia kelelahan, tetapi Tuhan Yesus tidak merasa terganggu, tidak merasa terusik oleh kedatangan orang banyak yang datang kepadanya. Ia tergerak oleh belas kasihan, saudaraku. Ia langsung menjamah orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, belas kasihan dan sumber kesembuhan bagi tubuh, jiwa, jasmani, rohani kita. Puji Tuhan, percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Karena apa? Tuhan Yesus mengerti segala kebutuhan kita. Matius 14 ayat 15 sampai 18 berkata, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, saudaraku, tempat ini sunyi, hari sudah malam, mulai malam, suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudaraku, jadi ceritanya dalam perikop ini menjelang malam, saudaraku, murid-murid meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh 5.000 orang ini yang mengikuti Tuhan Yesus untuk pergi mencari makan. Karena mereka pasti sudah kelaparan. Tapi Tuhan Yesus berkata supaya mereka memberi mereka makan.
Apa yang ada pada mereka, saudaraku? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup untuk 5.000 orang. Tapi kemudian Tuhan, saudaraku, memberkati makanan itu. Tuhan Yesus tidak menyuruh saudara orang-orang itu pergi. Tetapi menyuruh mereka tetap berkumpul dan Tuhan Yesus memberi mereka makan. Luar biasa. Saudara, ini yang membuktikan Tuhan Yesus itu mengetahui kebutuhan kita, keperluan kita, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan kita. Dia peduli, saudara. Dia mengasihi kita. Dia senantiasa sanggup mencukupi kebutuhan kita. Karena itu setialah kepada Tuhan Yesus. Teruslah ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Karena dialah yang paling tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Terbukti dalam perikop ini sebagai kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup melimpahkan berkatnya untuk kita. Di pasal 14 ini Matius ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, yaitu 5.000 orang lebih itu, saudara. Dan mereka semua makan sampai kenyang, saudaraku. Kemudian orang banyak mengumpulkan potongan roti, yang sisa adalah 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sungguh luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus sanggup melipat gandakannya untuk memberi makan 5.000 orang lebih, saudara, sampai kenyang. Dan potongan-potongan roti itu sisanya 12 bakul penuh. Tuhan Yesus sumber pertolongan, saudara, karena Dia sanggup melipat gandakan berkat, melipat gandakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, saudara, percayalah kepada Tuhan. Walaupun menghadapi masalah berat, bahkan mungkin kita sedang stres, depresi, karena persoalan yang menekan, masalah keluarga, ekonomi, bisnis, usaha, keuangan, sakit, penyakit, apa saja, datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber pertolongan. Percayalah, saudara. Jadi dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini, saudara, ada 3 kebenaran yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan dan pengharapan. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber belas kasihan dan kesembuhan, yang datang kepada Dia disembuhkan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengerti segala kebutuhan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup melipat gandakan berkat-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudara, pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Engkau karena Engkau adalah sumber pertolongan dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, saudaraku. Bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.